Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami boleh tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami boleh tetap bersekutu bersama dengan Engkau. Mari Tuhan, terus Engkau kerjakan. Engkau yang benahi akan hidup setiap kami Tuhan. Engkau yang terus koreksi dalam hidup setiap kami melalui kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Mari Allah Roh Kudus, berikan pewahyuan, pengertian lebih lagi Tuhan dalam hati setiap kami. Sehingga kami Tuhan boleh mengalami setiap janji-janji Tuhan. Firman jadi daging terjadi dalam hidup setiap kami. Seperti yang kami deklarasikan. Terima kasih Tuhan, biar semua yang sudah kami deklarasikan, pujian dan penyembahan juga Engkau sendiri Tuhan yang memeteraikannya dalam hidup setiap kami. Karena kami percaya Tuhan, hidup kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi yang di sini maupun yang streaming. Kemarin semua hadir dalam ibadah persekutuan sore. Hadir, amin. Ya saudara, kalau gak hadir bisa lihat YouTube-nya. Kemarin judulnya itu Benih Keadilan. Ibu Nani menerangkan panjang lebar dan saya diberkati dan saudara juga pasti diberkati. Baik yang di Sion maupun yang streaming ya saudara. Ketika firman Tuhan itu disampaikan ya saudara. Amsal 2 ayat 1 dan 2. Coba diingatkan lagi kemarin. Amsal 2 ayat 1 dan 2. Hai anakku, saudara dan saya, jikalau engkau menerima perkataanku, perkataan firman Tuhan, dan menyimpan perintahku, menyimpan perintah firman Tuhan di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Kemarin benih keadilan itu ada 3 ya saudara. Hikmat, pengetahuan dan kepandaian. Dan ketika ayat yang ke-6. Amsal 2 ayat yang ke-6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ini ya saudara. Karena Tuhan, ketika tadi kita nerima, kita dengar, kita menyimpan firman Tuhan dalam hati kita, itu sumbernya Tuhan ya saudara. Tuhanlah yang memberikan hikmat untuk saudara dan saya itu mengalami setiap janji firman di dalam Hosea 10 ayat 12 yang menjadi rema buat setiap kita ya saudara. Mari saudara dan saya, kita bukan menanti-nantikan firman jadi daging, tapi bagian kita juga ada yang harus saudara dan saya itu lakukan, yaitu kita terus minta hikmat Tuhan. Amsal 9 ayat 10 dikatakan, permulaan hikmat. Jadi awal hikmat itu adalah takut akan Tuhan ya saudara. Dan yang mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ketika hidup saudara dan saya hidup di dalam takut akan Tuhan dan terus menggali dan menggali pengenalan saudara dengan saya, saudara akan diberi pengertian oleh Tuhan. Sehingga hidup kita itu bukan hidup yang stuck ya saudara. Begitu-begitu terus. Tapi hidup kita itu terus naik. Alkitab yang bilang saudara dan saya akan terus naik dan tidak menjadi turun. Akan terus dibawa oleh Tuhan menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Artinya saudara dan saya itu akan terus berkembang di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Diawali dengan hidup takut akan Tuhan ya saudara. Sehingga pengertian dan pengertian yang dari Tuhan itu saudara dan saya itu dikasih sama Tuhan. Bukan cuman sekedar anak rohani, tapi kita lebih lagi meningkat menjadi orang-orang yang dewasa.
di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, ya saudara. Itu yang Tuhan mau buat saudara dan saya lakukan. Di terjemahan bahasa Indonesia masa kini, Amsal 9 ayat 10 ini. Untuk menjadi bijaksana, kan kemarin ada cerita juga bijaksana Ibu Nani ya. Pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Rasa hormat ya saudara. Seringkali kalau cuma di hadapan orang kita itu hormat ya saudara. Mungkin di depan Bapak Jokowi kita duduk aja juga rasanya takut mau geser, mau bergerak ya saudara. Kalau bayangkan ada Bapak Presiden di depan kita, kita harus jaga hidup kita itu benar-benar punya rasa hormat kepada Bapak Presiden ya saudara. Dengan tutur kata kita, dengan tingkah laku kita, dengan perbuatan kita. Itu ya saudara. Tapi Tuhan bilang bukan cuma hormat sama manusia, tapi lebih punya rasa hormat dan takutnya kepada Tuhan. Jika engkau mengenal yang maha suci, engkau akan mendapat pengertian ya saudara. Jadi ketika saudara dan saya mau menjadi orang yang bijaksana, pertama-tama kita juga harus mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Karena saudara dan saya ini terus belajar dan belajar, mendapatkan pewahyuan yang baru, pengertian yang baru. Mungkin waktu anak-anak kita masih suka semau kita ya saudara. Sekarap dewek bahasa Jermannya. Apa kata saya? Itu baik ya saya lakukan. Tapi ketika saudara dan saya itu belajar dan belajar di dalam pengenalan akan firman Tuhan, saudara ini juga lebih lagi menata hidup kita, menata kelakuan kita, menata tutur kata saudara dan saya. Sehingga kita ini lebih lagi menjadi orang yang bijaksana seperti yang Tuhan mau. Jadi permulaan hikmat itu takut akan Tuhan, punya rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Ini lebih komplit ya saudara, bahasa Indonesia masa kini. Jadi kita belajar dan belajar, sekalipun tidak Tuhan lihat apa yang saudara dan saya lakukan, tapi saya percaya dan saudara percaya sepasang mata Tuhan tidak pernah undur dalam hidup saudara dan saya. Sehingga rasa hormat itu bukan sewaktu-waktu, tapi dalam seluruh kehidupan saudara dan saya belajar dan belajar bagaimana kita juga belajar menghormati Tuhan. Karena hidup saudara dan saya dibekali dengan setiap kebenaran firman. Firman Tuhan itu yang akan menjadi pelita buat kaki kita dan terang bagi jalan hidup setiap kita. Sehingga kita ini tidak berjalan dengan kekuatan sendiri, dengan pengertian sendiri, tapi pengertian yang berasal daripada Tuhan. Sehingga kita terus belajar dan belajar hidup di dalam takut akan Tuhan ya saudara. Dilanjutkan lagi, kemarin itu kan ada cerita perumpamaan ya saudara. Perumpamaan talenta, ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1 ya saudara. Dan ketika Ibu Nani cerita itu adalah bagaimana kita diberi tanggung jawab. Bukan cuma tanggung jawab di dalam pelayanan, tanggung jawab dalam segala pekerjaan yang saudara dan saya itu kerjakan. Ada tanggung jawab sehingga kapasitas saudara dan saya itu akan diperbesar. Ibu Nani bilang begitu. Kapasitas yang bisa diperbesar kalau ada kesetiaan ya saudara. Itu ketika saudara dan saya juga belajar hidup di dalam takut akan Tuhan. Ada rasa tanggung jawab. Nggak usah terus diomongin gitu ya saudara. Sama pemimpin, sama orang-orang yang mementori kita. Tapi itu sepertinya ada tanggung jawab dalam hidup setiap kita. Karena saudara dan saya itu tanggung jawabnya bukan sama manusia, bukan sama pemimpin saja, terlebih sama Tuhan. Karena ada rasa takut.
hidup saudara dan saya kepada Tuhan. Itu hikmat yang membuat kita itu harus tanggung jawab. Kerja tanggung jawab, pelayanan tanggung jawab. Apapun yang Tuhan percayakan ada tanggung jawab. Ada orang dapat dipercaya. Bukan cuma saja soal keuangan. Saya bendahara, saya juga berdoa dan berdoa, Tuhan mampukan saya menjadi orang yang dapat dipercaya, ya saudara. Tapi dipercaya dalam hal yang kecil. Alkitab yang bilang, maka Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang lebih besar. Itu ya saudara. Ketika hidup saudara dan saya hidup di dalam takut akan Tuhan, kita kerjakan dengan segala apapun yang pelayan Tuhan percayakan, ada tanggung jawab. Seperti perumpamaan talenta kemarin, ada rasa yang dapat dipercaya. Ada tanggung jawab itu bukan cuma tanggung jawab ya wis selesai gitu ya saudara, finish, done gitu ya saudara. Tapi menjadi orang yang dapat dipercaya, dapat sepertinya kalau ini ditanya ya bisa jawab, ini kemana ya bisa dijawab ya saudara. Karena jadi orang yang dipercaya, bukan sudah dan selesai nanti bagaimana nggak tahu ya saudara. Itu kita belajar dari firman Tuhan yang kemarin Ibu Nani sudah menjelaskan dari cerita perumpamaan itu ya saudara. Saudara juga pasti mau kapasitas kita itu terus diperbesar, bukan cuma 5 jadi 10, bahkan 5 jadi 100 ya saudara. Itu harus kita kerjakan selagi kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Saudara dapat memperbesar semua tanggung jawab yang Tuhan berikan ya saudara. Di dalam Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Jangan cuma pengen dapat banyak berkat, tapi bagian saudara dan saya karena hidup di dalam takut akan Tuhan menjadi orang yang dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya, Amsal yang bilang mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman ya saudara. Kaya pasti, diberkati pasti. Bagian kita lakukan. Jadi orang yang dapat dipercaya. Itu janji firman ya saudara. Dalam terjemahan lain bukan cuma dapat dipercaya, tapi ada kejujuran saudara. Ada kesetiaan, ada keteguhan. Jadi tidak sekedar ya sudah ikut pelayanan nanti hilang ya, tapi ada keteguhan. Sekalipun mungkin menghadapi gesekan, menghadapi godaan, menghadapi kesulitan, tapi kita tetap setia, tetap teguh, tidak bergeser dari pengenalan kita akan Tuhan. Ya bagus, ini didikan buat saya. Ya bagus, ini besi menadamkan besi supaya saya tambah kinclong. Gitu ya saudara. Itu kita harus memperkatakan, karena kalau secara daging pengennya kabur mungkin ya saudara. Ketemu sama orang yang kita enggak cocok, wis jangan pelayanan lagi, mendingan jadi jemaat biasa, aman ya saudara. Nanti tidak akan maju ya saudara. Tapi saya percaya ketika kita ada di dalam pelayanan, kita juga harus menjadi orang-orang yang punya kejujuran, punya kesetiaan, punya keteguhan hati. Sehingga hidup saudara dan saya ini memperlihatkan tanpa kita mempromosikan diri. Saudara dan saya karena hidup di dalam takut akan Tuhan. Ada hikmat Tuhan, ada firman Tuhan yang mengajari secara pribadi. Ada Roh Kudus yang mengingatkan, mungkin saudara lagi kesel gitu ya, lagi sedih, lagi bete. Tapi Alkitab firman Tuhan itu mengingatkan untuk kita itu tetap punya kesetiaan di dalam melayani, punya kejujuran. Jangan ada mata Tuhan yang lihat. Jangan kita harus tetap punya
rasa menghormati satu dengan yang lain. Kita punya rasa menolong di dalam pelayanan. Kita punya rasa unity, kekompakan di dalam melayani. Itu Roh Kudus ajarin ya saudara. Karena itu saudara dan saya belajar mengenal akan Tuhan, supaya pengertian demi pengertian membawa setiap saudara dan saya itu hidup di dalam takut akan Tuhan ya saudara. Karena hikmat Tuhan itulah yang membuat saudara dan saya terus mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam pelayanan. Amsal yang lain ya saudara, ada jaminan Tuhan. Amsal 14 ayat ke-26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Dalam takut akan Tuhan, dunia gonjang-ganjing, mungkin dengar ini dengar itu jadi takut ya saudara. Tapi percayalah, firman Tuhan yang menjamin dalam hidup saudara dan saya. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, ada damai ya saudara. Sekalipun mungkin melewati banyak hal yang kita harus selesaikan, tapi tetap Tuhan yang menolong, Tuhan yang tetap menjaga hidup saudara dan saya tidak kehilangan damai sejahtera, sehingga hati kita itu tenang, tentram bersama dengan Tuhan ya saudara. Ini jaminan buat hidup saudara dan saya. Ketika hidup belajar di dalam takut akan Tuhan, ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Siapa yang bisa menjamin kalau bukan perlindungan yang daripada Tuhan menjamin hidup saudara dan saya? Keluar masuk kita dijaga oleh kuasa Tuhan. Amin ya saudara. Saya cepat saja, Amsal 16 ayat 16. Memperoleh hikmat itu sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak ya saudara. Oleh sebab itu kejar kita mencari hikmat Tuhan. Supaya apa? Supaya kita itu mengalami setiap janji-janji firman yang seperti Ibu Nani sudah khotbahkan kemarin. Ada benih keadilan. Hosea 10 ayat 12 itu tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Ada ladang baru yang Tuhan bukakan. Kita boleh menuai memberi tuaian benih keadilan. Dan berkat-berkat Tuhan itu akan menjadi bagian saudara dan saya ketika kita juga meresponi apa yang Tuhan mau lewat kebenaran firman yang disampaikan kemarin ya saudara. Memperoleh hikmat itu sungguh jauh melebihi semua yang ada di dunia ini ya saudara. Jadi kejarlah untuk kita ini terus hidup mengejar akan hikmat Tuhan dalam takut akan Tuhan ya saudara. Amsal 15 ayat 33. Takut akan Tuhan adalah dasar pendidikan yang baik ya saudara. Menjadi dasar pendidikan buat saudara dan saya. Kehormatan didahului oleh kerendahan hati. Diawali dari takut akan Tuhan yang menjadi dasar pendidikan yang baik. Mari saudara dan saya, ketika kita mau hidup di dalam takut akan Tuhan, saya percaya kita juga mau belajar kerendahan hati ya saudara. Karena hikmat itu turun mengalir ke tempat yang rendah, Alkitab bilang begitu. Di dalam Amsal 11 kalau nggak salah ya, saya lupa tidak catat Amsal ke-11 ayat berapa itu. Hikmat itu saya lupa. Di dalam Amsal ke-11 nggak tahu, lupa saya, tidak catat ya saudara, bahwa hikmat itu turun ke atas orang yang punya kerendahan hati ya saudara. Biar hidup saudara dan saya itu diajar Tuhan supaya kita ini menjadi orang yang rendah hati, bukan orang yang membanggakan diri. Oh saya bisa, tidak bisa saudara. Sungguh dari awal sudah diingatkan semua itu ketika kita menerima perkataan Tuhan, menyimpan perkataan Tuhan dalam hati kita, mendengar telinga kita dengan ajaran-ajaran Tuhan, dan
dari Tuhanlah kita akan mendapatkan hikmat, pengetahuan, mendapatkan kepandaian. Dari Tuhan, ya saudara, sumbernya itu Tuhan. Jadi apa yang mau kita banggakan? Di luar Tuhan, saudara dan saya tidak bisa berbuat apa-apa, ya saudara. Nah ini bagian terakhir. Thank you. Hikmat ada pada orang yang rendah hati, ya saudara. Hikmat ada pada orang yang rendah hati. Jadi belajar dan belajar. Kita ini butuh Tuhan. Kita ini tidak bisa hidup di luar Tuhan. Biar saudara dan saya gandul Tuhan. Tuhan tolong saya. Tuhan pimpin saya. Tuhan yang memampukan saudara dan saya. Untuk saudara dan saya ini belajar dan belajar. Hidup di dalam takut akan Tuhan. Tidak bisa dengan kekuatan secara manusia, tapi ada hikmat Tuhan yang menolong untuk saudara dan saya ini ditata hidupnya untuk senantiasa hidup di dalam jalur-jalurnya Tuhan, hidup di dalam ketaatan bersama dengan Roh Kudus, hidup di dalam jalan yang Tuhan sudah tetapkan. Biar kita tetap sungguh-sungguh mengakui, tanpa Tuhan saya tidak bisa berbuat apa-apa, ya saudara. Contohnya Yusuf. Alkitab bilang Tuhan itu menyertai Yusuf. Tuhan selalu menyertai Yusuf di rumah Potifar, di penjara. Tuhan selalu menyertai Yusuf. Saudara dan saya juga percaya kan, Immanuel, dia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan saudara dan saya sendiri. Tapi ada bagian daripada Yusuf juga lakukan. Dia hidup di dalam takut akan Tuhan. Sekalipun Alkitab tulis Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf. Di dalam rumah Potifar dia tidak jauh dari dosa. Dia lari dari dosa. Kalau mau secara daging kan enak ya saudara. Di rumah orang yang punya uang, istilahnya punya kekuasaan, kalau nurut. Tapi Yusuf tidak melakukan apa yang dia seharusnya tidak lakukan. Karena hidup Yusuf takut akan Tuhan. Dia lari dari dosa, akibatnya dia masuk penjara. Tapi di penjara Tuhan bilang, Tuhan tetap menyertai Yusuf. Dia menjadi kesayangan daripada kepala penjara, ya saudara. Dia mendapatkan kehormatan lain daripada yang lain. Karena apa? Tuhan menyertai Yusuf. Tapi tetap Yusuf hidup di dalam takut akan Tuhan. Sampai ujungnya pada waktu Firaun mimpi, ya saudara. Kejadian 41. Cerita singkatnya, saudara, Kejadian 41 ayat 15 dan 16. Pada waktu ini Firaun mimpi dan Yusuf dipanggil untuk mengartikannya. Berkatalah Firaun kepada Yusuf. Yusuf ada di dalam penjara waktu itu. Aku telah bermimpi. Ada mimpi lembu yang kurus dimakan lembu yang gemuk. Ada berkas-berkas yang kurus dimakan berkas-berkas yang berisi, ya saudara. Itu berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi, udah diceritain. Dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Ayat 16. Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Itu hikmat Tuhan. Yusuf tidak bangga, iya saya pintar, saya bisa mengartikan yang lain, enggak bisa ahli-ahli yang lain. Saya bisa, tapi Yusuf tetap bilang, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Artinya Yusuf itu tidak mau membanggakan diri. Saya bisa nih, saya bisa karena saya. Tapi karena ada hikmat Tuhan yang Yusuf ngerti bisa mengartikan mimpi daripada Firaun. Ujungnya karena dapat mengartikan Firaun, Yusuf diangkat jadi penguasa atas Mesir, ya saudara. Kejadian 41 ayat selanjutnya 39 sampai 41.
Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu. Diakui oleh Firaun juga, Allah yang telah memberitahukan semuanya ini kepadamu. Tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah yang menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. 41. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf dilantik menjadi kuasa daripada tanah Mesir. Saudara, dalam sekejap dari liang tutupan diangkat, dilantik menjadi penguasa. Bukankah itu pembalikan keadaan? Bisa terjadi dalam sekejap ya saudara. Tapi di dalam kehidupan Yusuf, takut akan Tuhan itu terus dia jaga, terus dia pegang ya saudara. Sekalipun dia ini sepertinya akan mendapat penghormatan mungkin dari Firaun ketika dia dapat mengartikan mimpi. Wah, ini kesempatan nih, saya mau mempromosikan diri. Enggak ada cerita begitu ya saudara. Tapi tetap Yusuf bilang, Allah yang memberikan saya hikmat untuk mengartikan mimpi daripada Firaun. Itu Yusuf belajar dan terus belajar untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Saudara dan saya, biar pembelajaran firman Tuhan yang sangat singkat pagi hari ini ya saudara, kita percaya dan kita mau mengalami dan menikmati. Hosea 10 ayat 12. Yuk diulang lagi, biar setiap hari kita ini belajar dan diingatkan akan rema daripada firman ini. Hosea 10 ayat 12. Tuhan berkata, hai Israel, bukalah ladang baru untuk diri saya. Taburilah benih keadilan dan tuailah berkat yang dihasilkan oleh kesungguhan cinta saya kepada Tuhan. Kesungguhan cinta dalam hidup takut akan Tuhan. Bukan sewaktu-waktu ya saudara. Kesungguhan itu ya terus menerus kita lakukan. Gagal diulang lagi. Gagal minta ampun. Tuhan doa, minta kekuatan, minta kemampuan dari Tuhan. Supaya kesungguhan cinta saudara dan saya kepada Tuhan itu terus dan terus, semakin hari semakin kita cinta sama Tuhan. Dengan apa? Dengan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau ya saudara. Sebab sudah waktunya saya mencari Tuhan. Tuhan saya, Tuhan akan datang dan menghujani saya dengan berkat-berkat Tuhan. Amin ya saudara. Biar firman Tuhan ini jadi daging dalam hidup saudara dan saya. Saya juga berdoa bukan cuman segelintir orang, tapi seluruh jemaat yang mendengarkan streaming yang dari media, Sion Media ini mengalami janji firman Tuhan Hosea 10 ayat 12 ini terjadi ya saudara. Bagian saudara dan saya, lakukan kesungguhan cintamu kepadaku dengan hidup di dalam terus mengejar akan hikmat Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Biar itu menjaga hidup saudara dan saya, supaya kita ini tetap diingatkan oleh Roh Kudus. Ayo hidup takut akan Tuhan, hidup takut akan Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan terus kita menggali dan menggali, mencari Tuhan dengan apa? Pengertian-pengertian yang Tuhan berikan melalui kebenaran firman. Sehingga janji firman Tuhan itu, Tuhan akan datang menghujani saudara dan saya dengan berkat-berkatnya itu. Amin, terjadi dan saudara dan saya bisa menjadi saksi-saksi Tuhan. Benar, ketika saya meresponi firman Tuhan ini dan saya melakukan bagian saya, Tuhan yang melakukan bagiannya dan jadi saksi-saksi Tuhan
kemuliaannya dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Amin ya saudara. Biar ini Tuhan Roh Kudus yang akan terus memberikan roh pengertian buat saudara dan saya hidup di dalam takut akan Tuhan. Masih banyak lagi ya saudara firman Tuhan yang mengajari saudara dan saya hidup dalam takut akan Tuhan. Biar kita terus menggali pengenalan akan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan memberikan pengertian-pengertian yang baru lagi untuk saudara dan saya lakukan seperti yang Tuhan mau. Amin ya saudara. Yuk kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan yang Engkau berikan buat setiap kami, untuk kami terus Tuhan diingatkan dan diingatkan ada benih keadilan yang akan kami taburi Tuhan, yaitu melalui hikmat, pengetahuan dan kepandaian. Tuhan, kami butuh hikmat yang daripadamu, karena permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan, dan pengenalan akan Tuhan itu Tuhan yang akan memberikan pengertian buat setiap kami. Mari Roh Kudus ajari setiap kami, untuk kami ini tetap ada di dalam setiap kehendak-Mu. Kami ini tetap dijaga, dilindungi oleh kuasa firman Tuhan. Kami tidak berjalan dengan kekuatan hikmat manusia, tapi hikmat Tuhan yang terus menata akan hidup setiap kami. Tuhan, ajari kami menjadi orang-orang yang punya kerendahan hati Tuhan, sehingga kami ini menjadi orang-orang yang mau diajar oleh Roh Kudus, tidak mengeraskan hati, tidak melakukan kebenaran diri sendiri, tapi biar hikmat itu mengalir Tuhan, mengalir ke tempat orang yang punya kerendahan hati. Mari Roh Kudus, terus Engkau yang berkarya. Kami sudah selesai untuk firman Tuhan pagi hari ini, tapi biar Roh Kudus mengajari setiap kami lebih lagi Tuhan, apa yang Engkau mau dalam hidup setiap kami masing-masing. Terima kasih Bapa, biar termeterai jadi seperti yang Engkau mau dalam hidup setiap kami. Kami juga tetap berdoa Tuhan untuk doa puasa Nehemia pagi hari ini. Bapa, di dalam nama Yesus, Engkau yang akan memberikan kekuatan, kemampuan untuk setiap saudara-saudara kami yang sedang menjalani puasa sepanjang hari ini. Tuhan, kami juga tetap berdoa biar Engkau tutup setiap celah-celah dalam hidup setiap kami. Lubang-lubang yang membuat setiap kami ini mengalami kebocoran Tuhan, mengalami berkat Tuhan itu tercecer, tidak kami terima dengan utuh. Di dalam nama Yesus, selidiki akan hidup setiap kami masing-masing Tuhan. Lawat setiap kami, mari Roh Kudus ingatkan, Roh Kudus yang akan memampukan, Roh Kudus yang akan membuat setiap kami bisa menutup setiap celah-celah dalam hidup setiap kami. Dalam nama Yesus, celah-celah di dalam keluarga kami, celah-celah dalam pribadi kami, celah-celah yang ada di kota dan bangsa kami, di dalam nama Yesus kami minta anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu yang menutup semua kelemahan kami, anugerah-Mu yang mengampuni akan setiap kebodohan-kebodohan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, darah Yesus yang memberikan Tuhan kedamaian dalam hidup setiap kami. Kami tidak lagi dituduh oleh tuduhan-tuduhan daripada kuasa kegelapan. Kami percaya Engkau sudah mati ganti kami, Engkau sudah membayar lunas di atas kayu salib, sehingga tidak ada dakwaan, tidak ada kutuk dosa, tidak ada kuasa-kuasa si jahat yang dapat mendakwa setiap kami. Kami adalah orang-orang yang sudah dibebaskan oleh kuasa darah Yesus, dan kami percaya semua celah itu sudah ditutup oleh anugerah dan kuasa Tuhan dalam hidup setiap kami. Kami juga tetap berdoa, Kau juga melawat akan bangsa kami, melawat pemerintahan bangsa dan negara kami menjelang
hari kemerdekaan ini Tuhan, biar Engkau tetap terus memegang kemerdekaan atas bangsa kami ini juga boleh dinikmati oleh seluruh bangsa kami. Di dalam nama Yesus, Engkau berkati para pemimpin bangsa kami Tuhan. Engkau pegang hidup mereka Tuhan, senantiasa juga hidup di dalam takut akan Engkau, sehingga pemerintahan bangsa kami adalah pemerintahan yang bersih, yang dapat membawa kesejahteraan buat rakyat dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, biar Engkau berikan roh pertobatan, roh pemulihan Tuhan, roh kesembuhan melawat akan bangsa kami, sehingga bangsa kami adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan, mengalami kemerdekaan yang daripada Tuhan, sehingga tidak ada lagi intimidasi atas bangsa kami. Semuanya Tuhan mengalami kekuatan dan persatuan terus dijaga oleh kuasa Tuhan. Tetap unity antara pemimpin dan bangsa kami, sampai kepada pemerintahan yang ada di kota-kota, di desa-desa, semuanya di dalam nama Yesus. Pemerintahan yang takut akan Tuhan, sehingga membangun akan bangsa kami terus menuju bangsa dan negara kami yang mengalami masa keemasan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar lawatan Tuhan juga terjadi atas seluruh keluarga kami. Lawatan terjadi juga atas tempat ini. Lawatan Tuhan juga terjadi untuk radio, untuk sekolah di dalam nama Yesus. Lawatan juga terjadi untuk hamba-hamba Tuhan yang pagi hari ini juga pergi ke Kendari, dalam nama Yesus berkati perjalanannya sampai di Kendari, dan Engkau sendiri Tuhan yang mengadakan pemulihan, pujian dan penyembahan di Kolaka dan Kendari dalam nama Yesus, sehingga lawatan Tuhan terjadi juga atas orang-orang yang ada di Kolaka dan Kendari. Mereka mengalami pemulihan, mengalami Tuhan, mengalami kesembuhan, mengalami restorasi, karena pujian dan penyembahan mereka lakukan sesuai dengan apa yang Engkau mau. Pakai setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di sana, baik yang di sekolah maupun untuk seminar dan KKR. Di dalam nama Yesus Kau berkati hamba-Mu Ibu Nani dengan kuasa otoritas wibawa ilahi yang dari surga, menyampaikan apa yang Engkau mau, sehingga lawatan Tuhan terjadi atas setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kirimkan jiwa-jiwa mereka untuk boleh datang melalui seminar dan KKR itu Tuhan. Mereka boleh mengalami dan perjumpaan akan Engkau, dan mereka boleh mengalami kuasa menjamah setiap mereka. Kuasa Tuhan memulihkan hidup setiap mereka, dan mereka terus diperbaharui di dalam pujian penyembahan yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kau juga tetap menjaga, melindungi setiap kami. Jaga hidup kami Tuhan, untuk tetap unity, untuk tetap punya kekompakan bersama dengan pemimpin, bersama dengan keluarga-keluarga kami masing-masing, bersama dengan pemimpin yang ada di atas kami, pelayan-pelayan Tuhan, sesama pelayan di dalam nama Yesus. Jaga hidup kami Tuhan, untuk kami boleh tetap kompak, berjalan sederap selangkah bersama dengan Engkau. Dan kami percaya lawatan Tuhan juga akan terjadi atas tempat ini. Apa yang terjadi di taman, Engkau juga yang akan membawa semua keajaiban ini juga terjadi di tempat ini. Mujizat Tuhan masih ada sampai saat ini. Mujizat Tuhan juga boleh kami alami dalam hidup pribadi demi pribadi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya. Kau juga berikan kekuatan, kesehatan yang baik buat setiap kami. Dalam nama Yesus ada imun yang dari surga turun atas setiap kami, sehingga kami boleh memiliki tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, tubuh yang tetap punya gelora cinta akan Engkau, karena ada hikmat Tuhan yang terus membackup setiap kami, mendorong setiap kami untuk tetap terus maju di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Mari saudara, kita akan pengurapan dalam nama Yesus. Biar Engkau sendiri Tuhan yang mengurapi setiap minyak-minyak yang sudah kami sediakan. Biar setiap minyak Engkau berkati, ada kuasa Tuhan turun atas setiap minyak ini. Minyak belenggu cinta yang Kau anugerahkan buat setiap kami, menjaga akan hidup kami, pikiran kami dari ujung kepala sampai ujung kaki di dalam nama Yesus.
Pikiran-pikiran Kristus juga membelenggu akan hidup setiap kami. Mata kami, telinga kami, seluruh panca indera kami, mulut, bibir kami, dan hati kami Tuhan, terus dibelenggu oleh cinta-Mu ya Bapa. Sehingga hikmat yang daripada Tuhan menuntun jalan-jalan hidup setiap kami. Sehingga setiap kami boleh senantiasa hidup di dalam takut akan Engkau. Dalam nama Yesus, setiap pemberontakan kebenaran diri sendiri, dalam nama Yesus, ketidaktaatan, ketidakjujuran Tuhan, tidak kesetiaan, dalam nama Yesus Engkau patahkan semuanya, cabut sampai ke akar-akarnya, digantikan dengan hikmat yang daripada-Mu. Biar sepasang tangan kami juga kami persembahkan kepadamu, sepasang kaki kami juga kami persembahkan kepadamu. Biar Engkau pimpin hidup kami, apapun yang kami kerjakan bersama dengan Engkau. Berkat Tuhan sudah kami terima di dalam nama Yesus. Dan Engkau juga yang menjaga langkah hidup kami untuk kami tetap ada di dalam jalan-jalan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biar termeterai apa yang sudah kami doakan, apa yang sudah kami nyanyikan di dalam nama Yesus, apa yang sudah kami deklarasikan di dalam nama Yesus, termeterai oleh kuasa darah Yesus jadi seperti yang Engkau mau. Berkati apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini Tuhan, karena kami percaya kami bekerja bersama dengan Engkau, kami melayani bersama dengan Engkau. Apapun yang kami kerjakan, Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan persekutuan Tuhan Roh Kudus, bersama dengan Bapa Surgawi yang akan terus menuntun jalan-jalan hidup kami sepanjang hari ini. Berkat anugerah kemurahan Tuhan, damai sejahtera sukacita Tuhan menjadi bagian setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Kita katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.